Kalau Egyanus Kogoya tanam ganja, lalu kenapa? Kalau dia jual ganja buat beli senjata, terus kenapa? Mau dia mabuk, mau dia ngisap ganja, itu bukan alasan buat mematikan semangat rakyat Papua buat merdeka. Titik. Sampai di sini pahamkah tidak? Sementara kami di kebun ganja, siapa yang kalau butuh, jenderal maupun siapapun, pejabat-pejabat tertinggi, kalau mau butuh ganja, berarti kami pasti connect ke sini, supaya kita bisa komunikasi dan bisa hobi barang ini. Jadi sementara kami di kebun ganja, dan sementara ini di tanah ganja, jadi mungkin kami berapa sekarang kami belum sampai, atau berapa sekarang kami mau kerja, jadi ini kami hanya memon saja. Baik, selamat saudara. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Pada tanggal 12 Juni 2025, media tirto.id ngabarin kalau Satgas Operasi Damai Chartens menembak mati salah satu anggota kelompok bersenjata bernama Pionus Gwijangge, yang juga dikenal dengan nama perampok Gwijangge. Katanya, dia ini keponakan dari Egyanus Kogoya, sosok yang sering disebut pemimpin kelompok bersenjata di Nduga. Menurut keterangan dari Kepala Operasi Damai Chartens, Brigjen Faisal Ramadhani, Pionus kena tembak di bagian dada kanan, terus jatuh ke jurang, dan meninggal di tempat. Jenazahnya lalu dievakuasi ke RSUD Wamena pakai ambulans, dibawa ke Sinakma, dan kemudian ke Kompleks Woken di Kampung Sapalek. Katanya, baku tembak itu terjadi di Kampung Pugima, Distrik Welalegama, Kabupaten Jayawijaya. Egyanus sendiri mengaku waktu itu ada 2 anak buahnya yang hilang. Setelah diidentifikasi, memang benar salah satunya adalah Pionus, dan satu lagi belum ketemu, tapi diduga patah kaki. Di tempat kejadian, aparat juga menemukan 2 ons ganja yang katanya punya Egyanus. Terus, pas diperiksa HP Egyanus, ada foto dan video dia lagi berada di kebun ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Kata polisi, kebun itu dikelola kelompok sipil bersenjata yang dipimpin Egyanus sendiri. Bahkan ganjanya udah dipanen dan dikemas buat dijual. Laboratorium forensik juga katanya sudah periksa ganja yang disita. Dan hasilnya, 1 bungkus plastik klip besar isi daun, biji, sama batang kering ganja. Beratnya 216,59 gram. Itu katanya punya Pionus. Selain itu, mereka juga menemukan amunisi sebanyak 25 butir kaliber 9 mm di Kampung Maima. Pihak keamanan bilang kalau Egyanus bukan cuma jadi pemimpin kelompok bersenjata, tapi juga ikut tanam dan jual ganja buat danai perjuangannya, termasuk beli senjata. Tapi begini, kalau Egyanus Kogoya tanam ganja, lalu kenapa? Kalau dia jual ganja buat beli senjata, terus kenapa? Mau dia mabuk, mau dia ngisap ganja, itu bukan alasan buat mematikan semangat rakyat Papua buat merdeka. Titik. Sampai di sini pahamkah tidak? Media Indonesia rame banget ngebahas soal Egyanus Kogoya dan kebun ganja. Polisi dan militer bilang mereka udah tembak mati keponakannya, Pionus Gwijangge, dalam kontak tembak di Jayawijaya. Katanya, Pionus jatuh ke jurang setelah kena tembak di dada. Terus dibilang juga, mereka nemuin 2 ons ganja, video Egyanus di kebun, peluru, amunisi, pokoknya semua dibungkus rapi. Ini bukti kelompok ini kriminal. Tapi pertanyaannya, kenapa media dan negara selalu buru-buru nyebut kriminal setiap kali orang Papua angkat senjata? Kenapa fakta soal ganja lebih ramai diberitakan daripada sejarah panjang kekerasan, pembunuhan, dan penjajahan di tanah Papua? Lihat realitas di Papua. Listrik, pendidikan, dan kesehatan tertinggal. Bahkan kalau orang sakit sedikit bisa mati. Tapi pas orang Papua angkat senjata, langsung dibilang pemberontak, teroris, pelaku kriminal. Terus, giliran pemerintah kirim pasukan, bom perkampungan warga, bakar rumah-rumah, tangkap warga sipil, media kenapa diam? Di mana suara nasionalisme dari media? Mau sejelek apapun Egyanus di mata Jakarta, dia tetap simbol perlawanan di mata banyak orang Papua. Dia bisa aja jual ganja, tapi sistem Indonesia dari dulu udah lebih dulu menjual Papua demi tambang emas, tembaga, nikel, dan kekuasaan. Mau pemerintah kasih label kriminal? Silakan. Tapi satu hal yang nggak bisa dibungkam. Rakyat Papua masih mau merdeka. Masih muak, masih melawan. Dan selama tanah mereka dirampas dan suara mereka dibungkam, akan selalu ada Egyanus baru. Narasi kriminalisasi tokoh Papua itu bukan hal baru. Ini udah jadi pola. Tapi makin keras negara menekan, makin banyak yang sadar. Yang diperjuangkan orang Papua bukan cuma kemerdekaan secara politik, tapi martabat sebagai manusia. Kamu bisa percaya media. Tapi jangan lupa, sejarah ditulis oleh yang menang. Dan di Papua, yang menang belum tentu yang benar. Buat banyak orang Papua pro kemerdekaan,
Cerita tentang ganja, senjata, atau apapun yang dituduhkan ke Egyanus dan kelompoknya bukan hal yang berarti mereka harus berhenti menghargai perjuangan Egyanus Kogoya. Pemerintah bisa coba lemahkan semangat Papua merdeka dengan cerita-cerita soal ganja dan senjata, tapi selama rakyat Papua masih merasa tertindas, keinginan buat merdeka itu nggak akan hilang. Apalagi buat mereka yang tiap hari hidup di daerah konflik, lihat keluarga jadi korban, atau harus hidup penuh ketakutan. Dan yang sering tidak mau disorot oleh media adalah suara rakyat kecil. Mereka yang tidak bawa senjata, tidak jual ganja, cuman ingin hidup damai dan bisa berdiri sejajar. Dan mereka juga berhak untuk menuntut masa depannya sendiri, yaitu merdeka. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm regards from Manuscript Papua, a YouTube channel sharing stories from Papua, Indonesia. Tanaman ini kamu sudah tahu tuh. Dia punya tempat mamau nih. Dia punya tempat subur. Dia punya tempat subur. Ini dia punya tempat subur. Jadi saya kasih tunjuk saja. Kasih tunjuk saja dulu. Setelah nanti kami akan bikin tanah besar, start besar baru nanti ini. Dia punya tempat nih. Ini selamat sore. Sementara kami di kebun ganja. Siapa yang kalau butuh, jenderal maupun siapapun, pejabat-pejabat tertinggi, kalau mau butuh ganja, berarti kami pasti connect ke sini supaya kita bisa komunikasi dan bisa hobi barang ini. Jadi sementara kami di kebun ganja dan sementara ini di tanah ganja, jadi mungkin kami berapa sekarang kami belum sampai atau berapa sekarang kami mau kerja, jadi ini kami hanya memohon saja. Baik, selamat sore. Manuskrip Papua.